ngobrol dengan orang tersebut. Bahwa saksi Komar S bertemu dengan saksi Muhammad Bersin alias Bogi, saksi Sri R7 dipondokan sampai rumah saksi Muhammad Bersin alias Bogi dan untuk dimintai klarifikasi mengenai tuduhan bahwa rumah saksi Muhammad Bersin alias Bogi merupakan markas atau base camp tempat kumpul-kumpul untuk minum-minum, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi Komar kepada pihak kepolisian. Pada saat itulah mulai terjadi percekcokan mulut antara saksi Anwar Jensin alias Bogi bersama dengan saksi Sri R7 dengan saksi Komar. Selanjutnya terdakwa itu bergabung ke pondokan dengan maksud menyampaikan agar saksi Komar S tidak ribut-ribut karena sudah malam dan ada anak kecil di rumah. Bahwa saksi Komar S bangun dari duduknya dan mau untuk pulang. Namun saat itu saksi Sri R7 mencoba mencegah dengan cara memukul bagian dada saksi Komar S dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal, sehingga saksi Komar S terjatuh duduk di pondokan tersebut. Saat itu saksi Komar S kembali berusaha untuk berdiri kembali, sehingga saksi Manfar Singh alias Bogi langsung mengangkat pelipar warna merah yang sedang diduduki dan batu tersebut langsung dipukulkan ke arah bagian dada korban saksi Komar S sebanyak 1 kali yang membuat saksi Komar S terjatuh dan duduk kembali di pondokan tersebut. Demikian berdasarkan keterangan Maesa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap MC Paulina, berdasarkannya sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan dan telah termuat secara lengkap di dalam putusan. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah penahanan yang tanggal 28 April sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya Dr. H.C. D. Kumanan, SHCTL, CLL, dan rekan para advokat pada kantor Sun Law Firm berkedudukan di Jalan Kota Baru nomor 28A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 152 garing SK garing P garing Romawi 5 garing 2025 tanggal 18 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor 1262 garing 2025 tanggal 19 Mei 2025. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penuntutan majelis hakim, penetapan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penetapan sidang, berkas perkara atas nama terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, diperhatikan bukti surat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar tuntutan dan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana di dalam putusan, setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang terprofesional di dalam putusan, setelah mendengar tanggapan yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yang menyatakan fakta tuntutannya dan tanggapan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, mengimbau bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan. Keterangan saksi tersebut telah didengar secara persidangan di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Keterangan saksi Kumar sebagaimana terdapat secara lengkap di dalam putusan. Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terjadi pengumpulan terhadap saksi, terdakwa hanya memegang sadar dan tidak mengukur. Keterangan saksi Manfar Singh atas keterangan tersebut sebagaimana terdapat secara lengkap di dalam putusan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar. Keterangan saksi Firman T. Atmajaya alias Jack dengan keterangan sebagaimana terdapat di dalam putusan. Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena tidak ada pengumpulan dari saksi Kumar S. Saksi Muhammad Jelani, keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam putusan. Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan bahwa tidak terjadi pengumpulan terhadap saksi Kumar S. Keterangan saksi Muhadi alias Edi lalu secara lengkap di dalam putusan. Atas keterangan tersebut saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar dan bohong karena menurut saksi Kumar S tidak pernah mengeluarkan darah, dan saat itu saksi sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak jelas melihat kondisi saksi Kumar.
Keterangan saksi Khairullah alias Liu terkait keterangan sebagaimana terlihat dalam putusan. Atas keterangan saksi tersebut, dapat menyatakan keterangan saksi benar seluruhnya karena tidak ada pengumpulan apapun kepada saksi Umar S. hanya cekcok mulut saja. Keterangan saksi Amstiawan, keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah menyatakan keterangan saksi tidak benar seluruhnya karena tidak ada pengumpulan apapun kepada saksi Umar S. dan hanya cekcok mulut. Keterangan saksi Dr. Selly Bagin Manik. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut. Menimbang bahwa persidangan telah dibacakan visum et repertum sebagaimana progres terungkap di dalam putusan. Menimbang bahwa persidangan telah menerima keterangan saksi berbalisan yang berkaitan dengan saksi Khairullah dan saksi Amstiawan yang menyatakan mendapat tekanan saat diperiksa oleh penyidik dan menyatakan mencabut keterangan pelapor di tingkat penyidikan. Dengan keterangan saksi Tohol Lombok Jonathan SH. Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Keterangan saksi Nugraha Alamul SH. Atas keterangan tersebut, saksi menyatakan terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Keterangan saksi Tommy Brian Mutomo. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, keterangan saksi tersebut telah didengarkan secara terpisah dengan di bawah sumpah kecuali saksi Manwarjit Singh alias Bogi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan seperti berikut. Keterangan saksi Manwarjit Singh alias Bogi dan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan. Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi Sri R. Selwen Kumar alias Selwen. Keterangan saksi tersebut termuat secara lengkap di dalam putusan. Dan atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T1 sampai dengan T8, ulangi T7. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti rekaman video. Menimbang pada persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tertulis secara lengkap di dalam putusan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa satu unit handphone Samsung A10s warna biru, satu buah sendal wanita sebelah kiri warna coklat yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan bukti surat, barang bukti majelis hakim melihat adanya keterangan yang saling bersesuaian yang merupakan fakta hukum mengenai perbuatan terdakwa sebagai berikut. Kemudian mengenai fakta hukum sebagaimana yang juga akan diucapkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara hukum dalam permohonan secara lengkap di dalam putusan yang telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat dakwahnya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh karena terdakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Satu, unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam suatu perkara yang disangkakan atau didakwakan sebagai pelaku suatu tindak. Nah, menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan persidangan terdakwa Nancy Paulina yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hal tersebut berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur penganiayaan, menimbang bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang. Hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan dari pelaku yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada di dalam penganiayaan, yaitu dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah mengendaki dan menginsaf terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghindari serta menginsaf tindakan tersebut dan atau akibat. Menimbang bahwa persidangan telah tentang fakta hukum sebagai berikut. Bahwa saksi Umar S
datang ke rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi datang ke rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu saksi Kumar S bertemu dengan sopir pribadi dari saksi Marwajid Singh alias Bogi, yaitu saksi Primante Atmaja alias Jack di depan rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Bahwa saksi Kumar S menanyakan kepada saksi Primante Atmaja alias Jack keberadaan saksi Marwajid Singh alias Bogi, dan saksi Firmante Atmaja alias Jack mengatakan bahwa saksi Marwajid Singh alias Bogi berada di dalam rumahnya. Sehingga saksi Kumar S langsung masuk ke dalam rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Tetapi saksi Kumar S sempat dilarang oleh saksi Firmante Atmaja alias Jack dan diminta untuk menunggu di pondokan samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Bahwa setelah itu saksi Kumar S berada di pondokan samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi bersama saksi Marwajid Singh alias Bogi bersama dengan terdakwa datang menemui saksi Kumar S dan mengobrol dengan saksi Kumar S. Selanjutnya saksi Sri R. Selwen Kumar alias Selwen datang dan ikut ngobrol di pondokan tersebut. Bahwa saksi Kumar S bertemu dengan saksi Marwajid Singh alias Bogi, saksi Sri R. Selwen di pondokan samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi, dan untuk dimintai klarifikasi mengenai tuduhan bahwa rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi merupakan markas atau base tempat kumpul-kumpul untuk minum-minum, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi Kumar kepada pihak kepolisian. Pada saat itulah mulai terjadi percekcokan mulut antara saksi Marwajid Singh alias Bogi bersama dengan saksi Sri R. Selwen dengan saksi Kumar. Selanjutnya terdakwa itu bergabung ke pondokan dengan maksud menyampaikan agar saksi Kumar S tidak ribut-ribut karena sudah malam dan ada anak tersebut di rumah. Bahwa saksi Kumar S bangun dari duduknya dan mau untuk pulang. Namun saat itu saksi Sri Selwen mencoba mencegah dengan cara memukul bagian dada saksi Kumar S dengan menggunakan kedua tangannya yang kepal, sehingga saksi Kumar S terjatuh duduk di pondokan tersebut. Saat itu saksi Kumar S kembali berusaha untuk berdiri kembali, sehingga saksi Marwajid Singh alias Bogi langsung mengangkat kartu lipat warna merah yang sedang diduduki dan bab tersebut langsung dipukulkan ke arah bagian dada korban saksi Kumar S sebanyak 1 kali, yang membuat saksi Kumar S terjatuh dan duduk kembali di pondokan tersebut. Bahwa saksi Kumar S berusaha pergi dengan cara keluar dari pondokan teras rumah dan menuju sepeda motor yang diparkir di samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Namun pada saat itu terdakwa langsung meneriaki saksi Kumar S, maling. Saksi Marwajid Singh alias Bogi mengatakan tutup gerbang. Bahwa saat itu saksi Kumar S berusaha untuk pergi dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya. Saat saksi Kumar S masih duduk di atas sepeda motor tersebut, terdakwa menyuruh saksi Firmante Atmaja alias C untuk menahan sepeda motor tersebut, dan saksi langsung menahan, dan saksi Firmante Atmaja alias C langsung menahan sepeda motor tersebut dengan cara memegangi bagian belakang sepeda motor. Dan pada saat yang bersamaan saksi Muhammad Jalani alias Lani juga berada yang juga berada di tempat tersebut menahan dari arah depan sepeda motor tersebut. Saat mencabut kunci kotak sepeda motor tersebut namun tidak berhasil. Bahwa terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi Kumar S dengan menggunakan sandal serta warna coklat sebanyak 1 kali, sehingga saksi Kumar S langsung turun dari sepeda motor dan berusaha keluar dari perumahan atau komplek tersebut. Namun saat itu saksi Marwajid Singh alias Bogi mengirimkan saksi Kumar dengan kalimat dan saksi Sri Selwen langsung mengejar saksi Kumar S dan membawanya kembali ke pondokan tersebut. Di mana setelah itu ada beberapa warga sekitar yang berdatangan menjadi saksi Badullah alias Liu, saksi An Setiawan dan juga warga lain yang tidak dikenali oleh saksi Kumar S. Bahwa saksi Kumar S langsung turun dari sepeda motor bahwa pada akhir tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.32 waktu Indonesia bagian Barat di rumah sakit Medical Center yang beralamat Jalan Enggano nomor 10 Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Kumar S telah melakukan pemeriksaan dan kemudian diperiksa oleh Dr. Selwyn dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam surat visum et repertum nomor KS 54 dari 2 dari 6 dari PMC JKT dari data 2024 tanggal 2024 bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum nomor KS 54 dari 2 dari 6 dari PMC JKT dari data 2024 tanggal 22 Juli 2024 dari Rumah Sakit Port Medical Center yang ditandatangani oleh Selly Werlemani, dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kumar S dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Luka robek 1 cm kali 0,1 cm kali 0,1 cm di bibir atas. Gigi kiri atas goyang, gigi kiri atas pecah sedikit di bagian samping. Kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tersebut.
menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Khairullah alias Liu dan saksi Aan Setiawan yang pada pokoknya menyatakan mencabut keterangan yang telah diakui di penyidikan, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi perbalisan, dan dari keterangan saksi-saksi perbalisan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan atas isi BAP yang di tingkat penyidikan oleh para saksi tersebut tidak didukung oleh alasan-alasan yang berdasarkan pada hukum. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 185 ayat 6 K, keterangan para saksi tersebut haruslah disampaikan. Menimbang bahwa keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan pengumpulan terhadap saksi korban Umar S yang juga telah diberikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoi-nya, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa dan juga upaya pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah cukup beralasan hukum, maka harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap upaya pembelaan penasihat hukum terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan surat dakwaan untuk umum yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara aku, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diberikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Umar S dengan menggunakan sandal sehingga mengakibatkan saksi Umar S mengalami luka robek 1 cm kali 0,1 cm kali 0,1 cm di bibir bagian atas, gigi kiri atas goyang dan gigi kiri atas pecah sedikit di bagian samping merupakan perbuatan yang disadari oleh untuk dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menginsafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim, hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan. Akan tetapi cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Umar S. Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum itu bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Umar S telah mengakibatkan luka pada bibir atas saksi tersebut sebagaimana dia menerangkan di dalam hasil visum repertum yang telah diberikan di atas. Menimbang bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim akan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan diberikan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa selama proses persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan maaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan benar yang dapat menghapuskan pidana, maka pada diri terdakwa tinggal ditujukan pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini telah menjadi potongan tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang ditetapkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk menurunkan terdakwa dari tahanan, dan menimbang bahwa terhadap satu barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung A10s warna biru, 1 buah sepatu sandal wanita sebelah kiri warna coklat akan ditentukan statusnya dalam melakukan ini. Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan pembayaran biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam melakukan ini. Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana dari terdakwa, majelis hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan untuk masyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban dan para pidana, dan secara khusus memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim memutuskan mengenai laporan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan dari perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa, rintangan dan pengagaman dan orang yang pelaku masyarakat. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Umar S mengalami luka. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan dan luka. Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal pidana pokok serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Pengadilan menyatakan terdakwa Nancy Paulina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan lamanya masa penahanan pengajian terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung A10s warna biru dikembalikan kepada saksi Firman T. Atmaja alias C. 1 buah sandal wanita sebelah kiri warna coklat dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Utara
pada hari Selasa 9 September 2025 oleh kami, Justinsian Saja selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Syah Sarjana Hukum Hakim Hukum dan bijak biasa sarjana hukum masing-masing selaku hakim anggota. Dan tersebut dicapai dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota dibantu Biro Sarjana Hukum sebagai panitia pengganti pada pengadilan negeri Jakarta Utara. Dihadiri oleh Aris Sultan Abdullah yang sah penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di hadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya. Demikian telah diputuskan atas putusan ini, saudara berhak untuk menyatakan menyatakan pikir-pikir dalam tengah waktu 7 hari dengan konsekuensi jika dalam 7 hari saudara tidak menyatakan sikap saudara yang dapat menerima putusan, atau saudara dapat melawan putusan ini dengan mengajukan upaya banding pengadilan tinggi Jakarta. Silakan berkonsultasi dengan penasihat. Silakan. Hak yang sama diberikan kepada penuntut umum. Dengan telah diucapkan putusan ini, proses persidangan dalam perkara ini telah selesai. Sidang ditutup. Izin yang mulia, kami dari pihak keluarga korban keberatan karena pelakunya 3, terbukti di Polsek Tanjung Priok. Dengan penetapan tersangka 3 orang yang mulia. Bagaimana bisa menjadi 351 pelaku bersama-sama dan secara bentar yang mulia, mohon izin. Ini perlu untuk meningkatkan keadilan di negara hukum kita. Bagaimana kita meningkatkan keadilan kalau seperti ini? Kami kecewa sekali. Dari awal kami mengajukan surat keberatan sudah beberapa kali, tapi tidak ada respon. Tapi kami terus akan upaya hukum yang mulia. Karena pelaku ada 3. Saya juga sudah menjelaskan dari awal kepada yang mulia, dan saya sudah menjelaskan kepada Bapak JPU yang terhormat, tapi tidak direspon. Jadi saya mohon keadilan harus ditingkatkan di negara hukum yang mulia, biar efek jerah itu berlaku yang mulia. Terima kasih. Siap, yang lainnya. Selesai. Iya.